nama Mbak siapa ya? Nama aku Eni Hasana. Eni Hasana. Mbak ini udah kuliah atau udah kerja gitu? Saya masih kuliah. Semester berapa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang semester 4. Wah, lagi hampir-hampir sibuknya ya ini. Iya. Kalau boleh tahu nih, Mbak kesini ada keperluan apa ya menemui saya? Saya mau bercerita sedikit kepada Mbaknya. Oh, ceritanya mau konseling ya? Iya. Oh, boleh. Ini kayak sepertinya ini baru pertama kali ya kita bertemu untuk sesi konseling ya? Iya, Mbak. Kalau Mbak tahu rumah saya gitu, saya sebagai konselor ini tahu dari mana ya? Tahunya dari teman saya. Oh, dari teman. Oke. Berarti Mbak kesini mau konseling ya? Sebelumnya Mbak udah pernah konseling atau belum? Belum, ini baru pertama kali. Baik, kenalan baru pertama sekali. Boleh nggak saya jelasin apa itu konseling? Boleh. Boleh ya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling agar konseling kita yang akan kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik. Jadi di sini Mbak, konseling itu adalah di mana saya dan Mbak bersama-sama mendiskusikan permasalahan Mbak ini untuk mencari solusinya Mbak. Gitu. Konseling ini Mbak nggak perlu takut selama sesi konseling ini kan. Kalau saya akan menceritakan permasalahan Mbak ini ke orang lain atau siapapun itu, karena dalam konseling ini Mbak saya memegang kerahasiaan Mbak gitu, dan saya juga sudah berikrar bahwa saya akan menjaga semua data atau informasi yang Mbak ceritakan kepada saya itu. Dan di sini saya juga meminta keterbukaan Mbak gitu dalam menceritakan permasalahan Mbak, agar kita ini sama-sama nih, agar permasalahan Mbak itu bisa mendapat menyelesaikan permasalahannya secara baik gitu. Nah, bagaimana Mbak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa kita mulai sesi konselingnya? Iya, bisa. Bisa, karena saya tahu ya Mbak kesini tadi sudah bilang mau konseling sama saya nih. Kalau Mbak sudah siap, sudah plong gitu, sudah percaya sama saya, boleh langsung ceritakan permasalahan Mbak ini. Jadi Mbak, saya kesini, saya mau cerita saya sama pacar saya, tentang pacar saya. Jadi saya masih malu kalau untuk ceritain hal kayak gini sama orang lain. Jadi kamu ini kayak kurang nyaman, malu gitu ya kalau mau cerita sama saya gitu, apalagi istilahnya orang asing gitu ya. Dan ini juga pertemuan pertama kita gitu dalam sesi konseling, istilahnya itu sesi curhat lah gitu ya. Saya memahami perasaan itu gitu. Seperti yang saya bilang dari awal gitu, kamu tuh nggak perlu takut atau tidak merasa nyaman atau merasa malu gitu untuk bercerita kepada saya gitu, karena saya sudah berikrar, sudah berjanji gitu, bahwa permasalahan kamu itu tidak akan saya ceritakan kepada orang lain gitu. Ya, jadi saya sudah terbiasa menyelesaikan masalah ini sendiri, tapi ya itulah. Saya paham dengan perasaan Mbak ini. Di awal tadi kan sudah saya katakan bahwa rasanya itu hal lumrah ya, atau hal yang biasa gitu, apalagi ini konseling pertama Mbak gitu, apalagi dan di sini permasalahan yang ingin Mbak ceritakan itu adalah masalah pribadi gitu. Saya tahu perasaan Mbak gitu, merasa kurang nyaman itu, tapi biasanya nih Mbak, yang saya temui gitu dari klien-klien saya itu emang seperti itu. Namun seiring dengan berjalannya konseling, nanti Mbak mulai terbiasa, Mbak akan santai gitu, sehingga Mbak akan lebih leluasa untuk menceritakan permasalahan Mbak gitu. Jadi bagaimana, apa masih bisa menceritakan permasalahannya atau masih kurang yakin nih dalam diri Mbak nih untuk menceritakan permasalahan? Udah yakin. Yakin.
Beneran nih udah yakin? Iya. Oke. Kalau Mbak udah yakin, udah siap nih untuk bercerita, saya berharap Mbak bisa menceritakan permasalahannya. Bisa kita mulai? Iya. Baik, saya silakan kepada Mbak untuk menceritakan permasalahannya. Jadi saya punya pacar. Akhir-akhir ini pacar saya itu cuek sama saya. Kalau yang biasanya saya chat itu dia fast respon, tapi yang sekarang jadi kayak misalnya pagi saya chat, nah nanti sekitaran malam dia baru balas pesan saya, tapi dia online. Terus sekarang jawabnya juga jadi singkat-singkat gitu kalau saya tanya-tanya. Terus dia juga kayak sibuk gitu kalau di telepon, kalau enggak dia lagi ada di luar katanya, yang nemenin mamanya belanja atau nemenin adiknya pergi untuk nyari alat tulis. Jadi sewaktu diajak ketemuan juga sulit, sewaktu bisa diajak ketemuan juga kebanyakan main HP gitu, terus main HP-nya juga senyum-senyum. Jadi saya curiga dong, waktu dia ke toilet dia lupa nih bawa handphonenya. Jadi waktu pas saya cek ternyata ada notif dari cewek. Saya tahu nih, Mbak sama pasangan Mbak itu udah menjalin hubungan berapa lama ya? 2 tahun. 2 tahun cukup lama ya untuk hubungan pacaran gitu ya. Ini tadi Mbak bilang bahwa pacarnya tuh secara ringkas itu berubah jadi cuek gitu kan, dari apakah emang sebelumnya awal-awal pacaran tuh pernah juga nggak kejadian seperti ini? Enggak, jadi mungkin udah sekitar 2 bulanan ini ya dia kayak mulai cuek kayak gitu. Jadi saya ya kayak curiga aja gitu, kenapa kok tiba-tiba berubah jadi cuek yang biasanya enggak. Kalau untuk sebagai pasangan gitu mungkin Mbak ini kayak merasa ada perubahan gitu. Jadi kayak istilahnya kalau perempuan itu overthinking ya kalau misalnya pasangan itu berubah gitu, apalagi mendadak dalam waktu 2 bulan ini. Emangnya biasanya seperti apa sih pasangan Mbak gitu, yang tidak cueknya, atau selama 2 bulan ini, selama 2 bulan ini pasangan Mbak itu seperti apa? Ya sering ngabarin kalau dia lagi di mana gitu, terus juga kalau saya chat juga dia antara 2 menit dia juga langsung balas. Sebelumnya Mbak pernah nggak gitu ngasih tahu pasangan Mbak gitu, sebenarnya selama 2 bulan ini berubah loh kamunya gitu, pernah nggak ngasih tahu? Iya pernah, tapi cuman dia kan balasnya jadi lama gitu kan, jadi sekalinya balas kayak malah jadi ribut gitu nanti. Jadi kayak lebih mending nggak ngebahas ini daripada nanti ujung-ujungnya ribut. Mbak membahas permasalahan ini melalui via chat ya? Iya. Apa pernah mau mencoba atau udah pernah melakukan secara berbicara secara langsung gitu? Iya udah, ujung-ujungnya juga berantem. Cuman kan sebelum membahas ini kan dia sering main HP gitu, senyum. Terus waktu kita mulai ngebahas ini dia kayak ngalihin, atau kalau enggak nanti dia bakal marah-marah, katanya dia tuh sibuk nemenin ibunya, nemenin adiknya, terus segala macam alasan yang dia omongin lah. Saya sebagai perempuan gitu pasti tidak enak, atau perasaan yang kayak terasa diabaikan itu. Saya paham, saya mengerti perasaan Mbak ini kan bagaimana. Jadi permasalahannya di sini pacar Mbak itu yang udah kayak cuek gitu ya, kayak berubah dalam waktu 2 bulan ini, padahal selama 2 tahun pacaran ini pacar Mbak tuh kayak biasa-biasa aja gitu ya, berubah. Terus di sini Mbak juga sudah mencoba untuk membicarakan permasalahan ini dengan pacar Mbak, tapi malah berujung perkelahian atau malah berujung pertengkaran gitu. Iya, jadi kalau setiap ketemu aja ujung-ujungnya akhirnya ribut. Kalau di telepon juga kadang sibuk, entah dia nelfon siapa. Terus juga kalau di chat kadang juga suka slow respon kayak gitu. Jadi kan saya juga udah tahu nih dianya juga selingkuh. Jadi kayak untuk apa gitu, nah kayak
hubungannya dipertahanin, sementara saya juga udah tahu kalau dia selingkuh. Kalaupun saya pertahanin kan, saya kan kayak masih ada di posisi yang kayak gini gitu, nah yang kayak sering diabaiin. Kalau saya pertahanin nanti dia udah nyaman sama yang baru, nanti saya yang kayak makin sakit hati. Jadi saya ya berencana untuk mengakhiri, tapi kalau untuk mengakhiri kayak secepat ini jadi juga saya mikir nanti gimana sama orang tua gitu, nah apa kata orang tua gitu, jadi gimana. Jadi dalam menjalin hubungannya orang tua kamu tahu kalau kamu menjalin hubungan dengan dia? Iya, karena hubungannya kan juga udah tahu 2 tahun, jadi mama saya sama mama dia juga udah saling tahu gitu, nah udah keluarga saya sama keluarga dia udah saling tahu gitu, nah. Saya mengerti perasaan kamu ya, kayak di satu sisi kalau dipertahankan sakit hati, kalau nggak dipertahankan ada orang tua gitu. Di sisi kayak kamu tuh ya nggak masalah gitu, saya putus hubungan kayak gitu karena emang kayak dari dianya udah enggak gitu. Tapi di satu sisi lain gimana ya keluarga saya gitu ya kan Mbak. Jadi di sini Mbak, kan kita merasa perselingkuhan pasangan Mbak. Apakah di sini sudah Mbak pastikan bahwa pasangan Mbak itu benar-benar selingkuh gitu? Iya, saya udah mastiin waktu yang ketemu itu ada nama cewek, jadi saya cepat lihat catatannya yang sebelumnya juga banyak notif dia yang nelfon gitu. Pasti saya mengerti, pasti sebagai pasangan ya gitu. Apalagi udah menjabat udah 2 tahun ya dari hubungannya, itu pasti sebagai perempuan sakit ya Mbak ya, itu maksudnya rasa dikhianati. Di sini Mbak itu ingin ngambil keputusannya bagaimana Mbak? Dari sisi Mbak sendiri gitu. Kalau saya pengen mengakhiri sih, jadi ya biar semuanya masalahnya selesai, tapi satu sisi masih memikirin gimana nanti tanggapan orang tua. Berarti jadi antara pertimbangan diri sendiri sama orang tua gitu ya. Saya sangat terkesan dengan cara pikir Mbak ya gitu. Walaupun masalah ini berat gitu bagi Mbak, tapi Mbak juga mempertimbangkan dari sisi orang tua Mbak gitu. Bagaimana jika hubungan ini berakhir, takutnya Mbak juga takut gitu ya, nanti hubungan orang tua Mbak dan orang tua pasangan Mbak itu menjadi keruh gitu. Dan saya tahu pasti kedua orang tua ini sangat berarti gitu untuk Mbak gitu. Saya melihat itu dari cara Mbak menyampaikan gitu. Mbak sangat sayang gitu kepada orang tua Mbak dan kedua orang tua pasangan Mbak gitu. Baiklah Mbak, karena permasalahan ini, keputusan Mbak yang akan Mbak ambil itu tentu akan berpengaruh untuk kehidupan Mbak di masa depan gitu. Dan ini juga terkait gitu dengan keluarga Mbak, keluarga pasangan Mbak gitu. Bagaimana untuk permasalahan ini Mbak bicarakan dulu kepada orang tua Mbak gitu. Lalu kalau misalnya udah Mbak bicarakan dengan orang tua Mbak gitu, boleh Mbak bicarakan dengan pasangan Mbak gitu. Bagaimana Mbak? Mbak mau yang bagaimana? Bicarakan dengan orang tua Mbak, boleh dengan pasangan Mbak. Pokoknya permasalahan ini dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, karena ini akan berpengaruh gitu kepada kehidupan Mbak gitu. Ya mungkin saya pikir ada baiknya bicara dulu sama orang tua. Jadi nanti kalau udah punya titik terang baru bicarain ke pasangan. Kalau untuk bicara ke pasangan dulu sama aja, mungkin hasilnya bakalan kayak tetap ribut, nanti nggak punya titik terang. Jadi Mbak memilih untuk membicarakan terlebih dahulu dengan orang tua Mbak gitu. Bagaimana? Mbak? Apakah sudah mendapatkan titik terang dari permasalahan Mbak ini? Ya, saya akan membicarakan kepada kedua orang tua saya terlebih dahulu. Ya, untuk bicarakan kedua baiklah, karena kita sudah mendapatkan titik terang dari permasalahan Mbak dan Mbak juga tidak ada yang ditanyakan,
Jadi untuk sesi konseling hari ini kita berakhir di sini ya Mbak. Baiklah, terima kasih sudah mau cerita kepada saya, dan untuk lain kali jika Mbak bersedia boleh datang ke sini ya. Baiklah, terima kasih. Sama.